Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam pelajaran fisika. Hari ini kita akan belajar tentang karakteristik gelombang mekanik. Bagaimana cara astronot berkomunikasi di luar angkasa? Apakah mereka bisa bercakap-cakap layaknya orang yang ada di bumi? Jika mereka bercakap-cakap seperti saat di bumi, tentu suara mereka tidak akan terdengar satu sama lain. Hal itu karena di luar angkasa merupakan ruang hampa udara. Oleh karena itu, para astronot bisa berkomunikasi menggunakan gelombang radio. Mengapa gelombang bunyi tidak bisa merambat di luar angkasa, sementara gelombang radio bisa merambat di luar angkasa? Keadaan tersebut menunjukkan bahwa gelombang itu bermacam-macam jenis dan karakteristiknya. Ingin tahu selengkapnya tentang macam-macam gelombang beserta karakteristiknya? Mari kita urai dan pelajari bersama. Sederhananya, gelombang diartikan sebagai sebuah getaran yang merambat. Meski demikian, tidak semua getaran bisa diasumsikan sebagai gelombang. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menjumpai gelombang dengan mudahnya. Hanya saja, mungkin kita abai pada detail dari gelombang tersebut. Salah satu jenis gelombang yang mudah kita jumpai adalah gelombang cahaya. Pernahkah kalian memperhatikan cahaya matahari yang sampai pada bumi? Cahaya ini diartikan sebagai gelombang. Kalian bisa melihat secara kasat mata berkas cahayanya, namun getarannya tidak terlihat. Jenis-jenis gelombang. Berdasarkan arah getarannya, gelombang dibedakan menjadi dua. Yang pertama, gelombang transversal, yaitu gelombang yang arah getarannya tegak lurus dengan arah rambatnya. Sebagai contoh adalah gelombang tali dan gelombang cahaya. Yang kedua, gelombang longitudinal, yaitu gelombang yang arah getarannya searah dengan arah rambatnya. Sebagai contoh, gelombang bunyi dan gelombang pada selingki atau pegas. Ini adalah gambar untuk gelombang selingki atau pegas. Sementara yang bawah adalah rambatan gelombang bunyi. Berdasarkan amplitudo, gelombang dibedakan menjadi dua. Yang pertama, gelombang berjalan, yaitu gelombang yang memiliki amplitudo tetap. Artinya, setiap titik yang dilalui oleh gelombang, amplitudonya selalu sama besar. Sebagai contoh adalah gelombang air dan gelombang tali. Yang kedua, gelombang diam atau berdiri, disebut juga gelombang stasioner atau gelombang tegak, yaitu perpaduan antara gelombang datang dan gelombang pantul yang amplitudo dan frekuensinya sama, tetapi arah rambatnya berlawanan. Sebagai contoh adalah gelombang pada senar gitar yang dipetik. Berdasarkan medium rambatannya, gelombang dibedakan menjadi dua. Yang pertama, gelombang mekanik, yaitu gelombang yang membutuhkan medium untuk merambat. Artinya, jika tidak ada medium, gelombang itu tidak akan pernah terjadi. Sebagai contoh adalah gelombang air, gelombang tali, dan gelombang bunyi. Yang kedua, gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang tidak membutuhkan medium untuk merambat. Artinya, gelombang ini bisa merambat dalam ruang hampa sekalipun. Sebagai contoh adalah gelombang cahaya, gelombang radio, sinar X, sinar gamma, inframerah, dan sinar ultraviolet. Besaran gelombang. Kita perhatikan gambar gelombang berikut ini. Di sini kita akan mengetahui besaran apa saja yang ada pada gelombang. Yang pertama, amplitudo diberi simbol A. Amplitudo adalah simpangan maksimum gelombang. Kalau pada gambar, ini ditunjukkan oleh titik B dan B aksen. B dan B aksen ini menunjukkan nilai amplitudo. Berikutnya, panjang gelombang atau lambda. Jika ditinjau dari gelombang transversal, panjang gelombang didefinisikan sebagai jarak antara dua puncak yang berdekatan atau jarak antara dua lembah yang berdekatan.
Jadi kalau kita perhatikan gambar, yang dimaksud dengan satu panjang gelombang atau satu lambda adalah jarak antara dua puncak, berarti di sini bisa jarak antara BF ya, atau jarak dari FJ. Jadi yang dimaksud dengan satu lambda adalah jarak BCDEF ya, atau jarak antara dua lembah, berarti DEFGH dan seterusnya. Jadi yang dimaksud dengan satu lambda kita bisa mulai juga dari A, berarti kalau dari A sampai E. Kalau kita mulai dari B berarti sampai F. Kalau kita mulai dari D berarti sampai H. Itu adalah satu lambda. Kemudian kalau setengah lambda, ini bisa dari A, B, C, berarti setengah lambda. Kalau dari B berarti B, C, D, itu setengah lambda. Atau kalau kita mulai dari G ya, setengah lambda adalah G, H, I, dan seterusnya. Jika seperempat lambda, nilainya adalah kalau dari A berarti AB. Kalau dari F berarti ya FG gitu ya. Itu adalah seperempat lambda. Kalau pada gelombang longitudinal, yang dimaksud dengan satu panjang gelombang atau satu lambda adalah jarak antara pusat rapatan ke rapatan berikutnya atau pusat renggangan ke pusat renggangan berikutnya. Besaran yang ketiga adalah frekuensi. Frekuensi adalah banyaknya gelombang yang bisa terbentuk atau terjadi setiap detik. Secara matematis dirumuskan F sama dengan N per T, di mana F adalah frekuensi gelombang dalam satuan Hertz, N jumlah gelombang yang terbentuk, T waktu tempuh gelombang dalam sekon. Besaran yang keempat, periode gelombang diberi simbol T besar, adalah waktu yang dibutuhkan gelombang untuk menempuh satu panjang gelombangnya. Secara matematis dituliskan sebagai T besar sama dengan T kecil dibagi N, di mana T besar adalah periode gelombang dalam satuan sekon. Sehingga kita bisa peroleh hubungan antara frekuensi dan periode adalah T sama dengan 1 per F atau F sama dengan 1 per T. Besaran yang kelima adalah kecepatan rambat gelombang. Secara matematis dituliskan sebagai V sama dengan lambda kali F atau sama dengan lambda dibagi T, di mana V adalah kecepatan rambat gelombang dalam satuan meter per sekon, lambda adalah panjang gelombang dalam satuan meter, F adalah frekuensi gelombang dalam satuan Hertz, T adalah periode gelombang dalam satuan S. Besaran yang keenam adalah energi dan intensitas gelombang. Gelombang memindahkan energi dari satu tempat ke tempat lain. Gelombang merupakan getaran yang merambat dalam suatu medium. Energi getaran merambat dari satu partikel ke partikel lain sepanjang medium, walaupun partikelnya sendiri tidak berpindah. Besarnya energi gelombang secara matematis ditulis sebagai EK sama dengan setengah KA kuadrat cos kuadrat theta, EP sama dengan setengah KA kuadrat sin kuadrat theta, E sama dengan setengah KA kuadrat sama dengan setengah M omega kuadrat A kuadrat. EK adalah energi kinetik dalam satuan Joule, EP energi potensial dalam satuan Joule, E adalah energi mekanik atau energi total dalam satuan Joule, theta sudut fase gelombang, K sama dengan M omega kuadrat. M sama dengan massa dalam satuan kilogram, omega bisa kita cari dari persamaan 2πf atau 2π dibagi periode. T adalah periode gelombang dalam satuan sekon dan A adalah amplitude gelombang dalam satuan meter. Sebenarnya persamaan ini sudah pernah kita pelajari ketika di kelas 10 kita belajar tentang getaran harmonis sederhana. Besarnya energi gelombang yang dipindahkan persatuan luas persatuan waktu disebut intensitas gelombang. Secara matematis dituliskan sebagai I sama dengan P dibagi A atau sama dengan E dibagi A kali T, di mana I adalah intensitas bunyi dalam satuan Joule per meter kuadrat sekon atau sama dengan watt per meter persegi, T adalah waktu dalam satuan sekon, P adalah daya gelombang dalam satuan watt, A adalah luas penampang medium dalam satuan meter persegi, R adalah jarak dalam satuan meter,
dan E adalah energi gelombang dalam satuan Joule. Contoh soal. Berikut ini merupakan gambar gelombang transversal. Kita diminta untuk mencari A. Frekuensi getaran, B. Panjang gelombang, C. Cepat rambat gelombang. Kita perhatikan gambar di sini ya. Gelombang merambat dari titik sini, dari titik 0 dalam waktu dimulai dari T sama dengan 0, kemudian merambat sampai di titik ini dalam waktu 8 sekon. Maka kita bisa tuliskan, dari gambar kita dapatkan bahwa banyaknya gelombang adalah 2. Jadi ini ya, dari sini sampai sini ini 1 lambda, dari sini sampai sini ini 2 lambda. Jadi banyaknya gelombang adalah 2 gelombang. Dalam waktu 8 sekon. Maka kita bisa mencari periode T besar sama dengan T kecil dibagi N. Sama dengan 8 dibagi 2 sama dengan 4 sekon. Atau kita bisa secara langsung menentukan besarnya periode dari gambar ini. Tadi kita sudah mengetahui bahwa definisi dari periode adalah waktu tempuh satu panjang gelombang. Jadi kita lihat waktu tempuh untuk satu panjang gelombang atau 1 lambda adalah di sini waktunya 4 sekon. Jadi kita bisa menulis secara langsung bahwa besarnya periode adalah 4 sekon atau kita bisa menghitungnya dari persamaan ini. Berikutnya, kita bisa mencari frekuensi getaran. Kita tadi tahu bahwa hubungan antara frekuensi dan periode adalah F sama dengan 1 per T, sehingga nilai F-nya adalah 1 dibagi 4 atau 0,25 Hz. Panjang gelombang. Untuk mencari panjang gelombang, kita bisa menulis persamaan jarak sama dengan N kali lambda. Di sini jaraknya adalah 16 cm. Jadi 16 sama dengan N-nya 2. Jumlah gelombangnya 2 lambda. Maka lambda sama dengan 16 dibagi 2 sama dengan 8 cm. Kemudian cepat rambat gelombang, V sama dengan F kali lambda. V sama dengan 0,25 kali 8, V sama dengan 2 meter per sekon. Berikutnya sifat-sifat gelombang. Yang pertama adalah pemantulan gelombang atau refleksi. Gelombang yang datang dan mengenai suatu penghalang akan dipantulkan. Gelombang lurus yang datang pada permukaan bidang datar akan berlaku hukum pemantulan gelombang yang berbunyi. Yang pertama, gelombang datang, gelombang pantul, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Yang kedua, sudut datang gelombang I sama dengan sudut gelombang pantul R. Kita perhatikan gambar. Jadi di sini ya, ini adalah gelombang datang, yang ini adalah gelombang pantul. Jadi, menurut hukum pemantulan gelombang, gelombang datang, gelombang pantul, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Kemudian yang kedua, besarnya sudut datang. Jadi yang dimaksud dengan sudut datang adalah sudut yang dibentuk oleh gelombang datang dan garis normal. Kita simbolkan dengan I di sini. Sedangkan gelombang pantulnya adalah sudutnya disebut sudut pantul, yaitu sudut yang dibentuk antara gelombang pantul dengan garis normal, diberi simbol R. Jadi besarnya I sama dengan R. Gambar ini adalah contoh dari refleksi atau pemantulan gelombang. Sifat yang kedua adalah pembiasan atau refraksi, yaitu peristiwa pembelokan gelombang. Seperti pada peristiwa pemantulan, gelombang yang datang menuju medium yang berbeda akan dibiaskan. Dalam hal ini berlaku hukum pembiasan gelombang yang berbunyi 1. Gelombang datang, gelombang bias, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. 2. Gelombang datang dari tempat yang dalam atau medium renggang ke tempat yang dangkal atau medium rapat, maka gelombang akan dibiaskan mendekati garis normal, di mana sudut bias R lebih kecil dari sudut datang I. Yang ketiga, gelombang datang dari tempat yang dangkal atau medium rapat ke tempat yang dalam atau medium renggang, maka gelombang akan dibiaskan menjauhi garis normal atau sudut bias R lebih besar dari sudut datang I. Bisa diperhatikan gambar ini ya. Jadi
Gelombang datang, kemudian gelombang bias ini dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Kemudian karena di sini mediumnya berbeda, medium 1 dengan indeks bias N1 dan medium 2 dengan indeks bias N2, gelombang datang di sini ya karena melewati bidang batas antara dua medium yang berbeda indeks biasnya, maka gelombang tadi dibelokkan. Jadi kan harusnya gelombang itu lurus begini ya, lurus. Tapi karena di sini mediumnya berbeda, indeks biasnya berbeda, gelombang tadi mengalami pembelokan atau refraksi. Contohnya adalah yang sering kita lihat adalah kalau kita memasukkan pensil ke dalam gelas, ke dalam air ya, ke dalam gelas yang berisi air, maka akan terlihat bahwa pensil itu nampak bengkok. Persamaan umum yang berlaku untuk pembiasan gelombang adalah persamaan Snellius, yaitu N sama dengan N2 per N1 sama dengan sin I per sin R sama dengan V1 per V2 sama dengan lambda 1 per lambda 2. Di mana N adalah indeks bias relatif medium 2 terhadap medium 1, N2 indeks bias medium 2, N1 indeks bias medium 1, I sudut datang gelombang, R sudut bias gelombang, V1 cepat rambat gelombang pada medium 1, V2 cepat rambat gelombang pada medium 2, lambda 1 panjang gelombang pada medium 1, dan lambda 2 panjang gelombang pada medium 2. Sifat yang ketiga adalah difraksi gelombang. Difraksi gelombang adalah pembelokan gelombang yang disebabkan oleh adanya penghalang berupa celah sempit. Celah di sini bertindak sebagai sumber-sumber gelombang, berupa titik dan gelombang yang melalui celah dipancarkan berbentuk lingkaran dengan celah tersebut sebagai pusatnya. Sifat yang keempat dari gelombang adalah interferensi. Interferensi adalah peristiwa perpaduan dua atau lebih gelombang di suatu titik pada medium. Interferensi dapat terjadi jika dua buah gelombang yang berinterferensi adalah koheren. Artinya, gelombang tersebut memiliki frekuensi dan beda fase yang sama. Dengan menggunakan prinsip superposisi gelombang, maka interferensi dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama adalah interferensi konstruktif, yaitu interferensi yang saling menguatkan. Terjadi jika gelombang yang berinterferensi memiliki fase yang sama. Di sini kita lihat ada dua gelombang. Ini gelombang yang pertama, ini gelombang yang kedua. Jadi jika berinterferensi konstruktif di sini saling menguatkan. Jadi kita lihat amplitudenya semakin besar ya. Yang kedua, interferensi destruktif, yaitu interferensi yang saling melemahkan. Terjadi jika gelombang yang berinterferensi memiliki beda fase 180 derajat. Kita perhatikan gambar ini ya. Jadi ini ada dua gelombang mengalami interferensi destruktif yang saling melemahkan. Sifat yang kelima adalah polarisasi gelombang. Polarisasi gelombang adalah penyerapan sebagian arah getar gelombang karena melalui sebuah celah. Polarisasi gelombang hanya terjadi pada gelombang transversal saja. Itu artinya polarisasi tidak dapat terjadi pada gelombang longitudinal, misalnya pada gelombang bunyi. Polarisasi dapat terjadi karena pemantulan, pembiasan, bias kembar, absorpsi selektif, dan peristiwa bidang getar. Peristiwa polarisasi dapat divisualisasikan dengan membayangkan gelombang transversal pada seutas tali. Sifat yang keenam adalah dispersi gelombang. Dispersi gelombang adalah perubahan bentuk gelombang ketika gelombang merambat pada suatu medium. Medium nyata yang gelombangnya merambat dapat disebut sebagai medium non-dispersi. Dalam medium non-dispersi, gelombang mempertahankan bentuknya. Contoh medium non-dispersi adalah udara sebagai medium perambatan dari gelombang bunyi. Contoh soal,
Cahaya merambat dari udara ke air. Bila cepat rambat cahaya di udara adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon dan indeks bias air 4/3, maka tentukanlah cepat rambat cahaya di air. Kita tulis yang diketahui. Cahaya merambat dari udara, berarti medium satunya adalah udara. Udara memiliki indeks bias besarnya 1. Jadi di sini kita tulis N1 sama dengan 1 menuju ke air dengan indeks bias N2 sama dengan 4/3. Cahaya merambat di udara sebesar 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Ditanyakan cepat rambat ketika di air atau V2. Kita tulis persamaannya pada pembiasan tadi ya. N1 per N2 sama dengan V2 per V1. Nilai N1 1 dibagi nilai N2 4/3 sama dengan V2 yang ditanya dibagi V1 3 kali 10 pangkat 8. Maka kita dapatkan nilai V2 adalah 2,25 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Berikutnya di sini ada 2 soal yang bisa dikerjakan untuk menguji pemahaman kalian. Ya. Oke, demikian materi yang bisa saya sampaikan untuk karakteristik gelombang mekanik. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Kita berjumpa kembali dalam materi berikutnya.